Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Rumil dan pemirsa TV One dimanapun berada. Tapi ternyata untuk kita bisa meluruskan hati itu tidak mudah. Karena kehidupan ini isinya semua adalah penuh dengan tipu daya. Kita ini suka ditipu sama dunia. Makanya Quran mengatakan dunia itu mata. Mata itu kesenangan yang sifatnya itu sebentar, Ibu. Tidak lama, itu mata. Bahkan dikuatkan lagi, mata ghurur. Kesenangan yang menipu dia. Ya, gurur itu menipu. Jadi kalau diperumpamakan dunia itu sesuatu yang dia dipakai, dia manfaat, yuntafa'u bihi tsumma yantahi, kata ulama. Sesuatu yang dipakai tapi nanti selesai. Ibu pakai baju, apakah selamanya pakai baju itu? Tidak. Nanti berapa tahun tuh ganti lagi bajunya. Ibu pakai gadget, apakah dari dulu gadgetnya itu? Tidak. Dunia itu begitu, Ibu. Ya, Ibu pakai mobil, apakah mobilnya itu terus? Tergantung, Ustaz. Kalau enggak ada lagi ya ini, Ustaz. Subhanallah. Itu dunia, jadi dipakai tapi nanti selesai. Makanya orang yang dia mengatakan bahagia itu di dunia itu salah. Karena tempat bahagia yang sebenarnya itu nanti di surga. Dunia ini bukan untuk cari bahagia, Ibu. Ibu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kalaupun mendapat kebahagiaan, sifatnya kebahagiaan yang menipu daya. Hanya sekedar main-main bahagianya. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Amirul Mukminin, sifli anid dunia." Sifati kepadaku tentang dunia. Apa kata pintunya ilmu Rasulullah ini? Subhanallah, beliau mengatakan, "Madza asifu laka min darin awwaluha buka wa awsatuha ana wa akhiruha fana." Ini dunia nih. Satu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana aku mensifati dunia kepada kalian? Sementara dunia ini awalnya tangisan. Lalu pertengahannya adalah kelelahan. Makanya baru ngaji, baru mulai itu sudah kelelahan. Saking kelelahannya ngantuk dia. Subhanallah. Ujungnya ketiadaan. Hancur dunia ini, fana. Coba dari tiga ini, mana yang bisa mendatangkan kebahagiaan? Ada nggak? Nggak ada. Dari awal ibu lahir di muka bumi ini sudah nangis. Yang bahagia sekeliling kita tuh. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan waladatka ummuka yabna adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Kalian dilahirkan dari rahim ibunda kalian dalam keadaan kalian menangis sementara yang lain tertawa. Itu kalau bayi boleh protes, tega ini orang, saya nangis dia ketawa. Subhanallah. Karena memang sunatullahnya begitu. Kalau ibu punya anak bayi lahir langsung tersenyum ketawa, ibu yang nangis. Ya Allah, salah apa saya ya Allah? Ini bapak kebanyakan nonton komedi. Ini anak lahir senyum nih Pak, subhanallah. Yang awalnya tangisan. Jadi dunia itu memang serba tangisan, serba di awal. Ibu awal masuk Mekah lihat Ka'bah nangis enggak? Cuman awal kan? Itu hari ketiga kedua itu udah carinya bukan lagi Ka'bah, Zam-Zam. Itu nangis kalau nggak ketemu toko yang murah itu, subhanallah. Ya, awalnya saja nangis. Ibu terharu mendapat kabar bahagia. Wah, entah apalah kabarnya, suami naik jabatan ataupun mendapat apa yang dicita-citakan. Nangis enggak itu? Nangis terharu. Tapi awal. Selanjutnya kata Imam Ali, kelelahan, capek. Itu bayi kecilnya nangis, mau tumbuh gigi, badannya demam, Ibu. Ya, mau jalan harus merangkak dulu, jatuh bangun. Saya punya keponakan itu umur 5 tahun, dari umur 3 tahun itu sudah jatuh bangun. Berapa kali kepalanya itu terbentur dan lebam. Ya, jadi memang kecapean.
Ya, kalau dikatakan dunia ini awalnya tangisan, tengah-tengahnya adalah ta'ab. Bahkan surah Al-Balad ayat 4, Allah sudah memvonis manusia, laqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad. Kabad itu artinya apa? Kabad itu kata ulama ta'ab. Ta'ab itu capek. Jadi sungguh, bahkan di situ ada harfu taukid, sudah lam lalu qad, itu 2 kali penguatan. Sebenarnya cukup Allah katakan qad, itu sudah cukup mewakili. Qad itu artinya sudah. Tapi Allah tambahkan laqad, maknanya sungguh benar-benar manusia itu dalam keadaan lelah, capek. Apa yang tidak capek yang ibu kerjakan di muka bumi ini? Semuanya capek. Datang ke Rumbil berangkat tadi capek enggak? Jalan capek. Sampai sini duduk nunggu Ustadz telat capek enggak? Capek. Saya juga jalan kena macet capek enggak? Capek. Apalagi tim TV One dari lebih awal itu lebih capek lagi. Subhanallah. Orang tidur saja ibu capek atau enggak tidur? Capek. Karena ternyata tidur itu kerja. Ada orang tanya kerjanya apa? Kerjaannya tidur Ustaz. Subhanallah. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, kita ini memang dikatakan dalam keadaan capek, dalam keadaan susah payah. Ya, makanya subhanallah, bahkan dalam surah Al-Hadid ayat 20, ini fase kehidupan dunia nih yang membuat manusia itu capek. Cuman kita enggak sadar, kita ditipu. Ya, ditipu oleh dunia. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fi amwali wal aulad. Subhanallah. Al-Hadid ayat 20. Ya, kata Allah, i'lamu itu maknanya ketahuilah. Kita disuruh cari ilmu. Kita suruh belajar, harus tahu bahwa dunia itu satu, la'ibun, apa la'ibun? Permainan. Kemudian yang kedua lahun, senda gurau, zinatun, perhiasan, tafakhurum bainakum, berbangga-bangga antara kalian, watakatsuru fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak harta dan anak-anak. Itu dunia itu. Makanya dunia itu nggak ada yang indah ibu. Kata Quran selalu dikatakan dunia itu maknanya hina. Dunia itu rendah. Dan itu yang membuat kita ternyata tidak bahagia. Jadi kita mendatangi sesuatu yang hina. Justru kita berharap bahagia dari sesuatu yang rendah, yang tidak akan bahagia. Dan fase kehidupan manusia ternyata ada di ayat ini. Ini kata ulama, subhanallah, menarik. Kalau kita renungkan kehidupan kita, yang pertama, kita ini semua manusia pasti fase pertama laibun. Laibun itu main-main, itu anak kecil tuh. Anak-anak itu dari usia 1 tahun sampai 15 lah kira-kira, itu laibun. Udah kerjanya main saja. Apapun jadi mainan. Itu anak-anak. Tapi nanti usia 16 tahun, 17, ya, usia remaja itu, dia sudah bukan lagi main, tapi dia sudah dikatakan lahun. Banyak melakukan sesuatu yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya tuh. Jadi rasa ingin tahunya, rasa coba-cobanya sudah mulai ada. Itu anak-anak yang sudah usia 16, 17 dan seterusnya itu. Nanti masuk usia tua, ya dewasa dulu. Usia dewasa itu sudah dikatakan zinatun, dia sudah memperhatikan penampilan tuh. Dia pengen dilihat cantik, bahkan tidak hanya oleh lawan jenis, tapi ingin dilihat cantik oleh sesama jenis. Ya, makanya kalau sudah usia dewasa tuh, itu bedaknya itu sudah punya pilihan. Lipstiknya, bajunya sudah matching. Kenapa? Karena memang usianya zina. Kalau milih baju yang paling bagus, yang paling kekinian, punya gadget juga yang paling baru, itu sudah mulai zina tuh. Artinya dia sudah senang dengan keindahan, perhiasan. Nah, sudah mulai tua, maka
sudah mulai fase tafakhur. Tafakhur bukan tafakkur. Tafakkur bagus ya, berpikir, merenung dia. Ini tafakhur. Maknanya dia sudah mulai berbangga dengan apa yang didapatkan. Saya sudah dapat karirnya nih sekarang. Makanya reuni itu kalau umur-umur yang sudah tafakur itu cerita tuh apa? Kebanggaan itu. Ya kan awalnya begitu. Ya reuni itu nanti umur-umur sudah itu, oh kamu sekarang sudah ini ya, sudah aku menjabat di sini. Ya aku sudah ketua ini, aku sudah ketua ini, aku sudah punya lembaga ini. Aku sudah punya anak yang sudah doktor, sudah pokoknya cerita berbangga diri. Nanti kalau sudah masuk usia dekat-dekat pensiun tuh sudah selesai, takatsur. Takatsur tuh dia mulai menghitung-hitung apa yang sudah didapatkan dari hasil masa mudanya dulu. Ini sudah mulai hitung nih, ini anak saya sudah dapat apa nih? Warisannya nih, sudah ada rumah nih, ini sudah ada ini, sudah ada ini. Reuni juga begitu kan, ketika sudah cerita tuh hasilnya apa, hasilnya apa. Dan itulah fase kehidupan manusia. Kita memang selalu mengalami itu. Maka ini yang membuat ternyata kita tertipu oleh dunia. Dunia menawarkan keindahan, hakikatnya dunia itu adalah kehinaan. Subhanallah.